Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, yaitu ini adalah pertemuan ke-20 dari membaca kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Kita kemarin alhamdulillah di pertemuan terakhir sudah masuk di pembahasan la. Kita sebutkan apa yang dikatakan oleh penulis, bahwa la itu beramal-amalan inna, yaitu menasab isim dan merofa khobar, dengan syarat isim dan khobarnya harus nakiro, kemudian harus isimnya bersambung langsung dengannya. Kemudian beliau jelaskan bahwa isim la itu ada beberapa bentuk. Bentuk pertama dia mudhaf, yang kedua syabih bin mudhaf, yang ketiga dari bentuk isimnya adalah mufrad. Mufrad artinya tidak mudhaf, tidak syabih bil mudhaf. Itu bentuk yang ketiga dari isimnya la. Kemudian sekarang kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa idza takarrarat la. Jika la-nya berulang, di buku dasar dulu kita hanya katakan jika la berulang maka boleh beramal dan boleh tidak. Jika la-nya berulang maka boleh beramal, boleh tidak. Kata beliau sekarang, lihat di sini banyak bentuknya. Kata beliau rahimallahu taala wa idza takarrarat la, apabila la berulang, ya. Nah, contoh la haul wala quwwah. Kita tidak baca dulu la haul wala quwwah. Kita sukun dulu. Karena setelahnya baru keputusannya. Jaza fin nakiratil ula al-fathu wa raf'u. Boleh pada nakiro yang pertama di fathah dan di rofa. Perlu untuk ketahui bahwa di dalam pembahasan alamat i'rab itu ada dua takbir dari kalangan ulama bahasa. Ada di takbir diungkapkan dengan nama jenis i'rab, rofa, nasab, jer, jazm. Anda paham kan? Dan ada di takbir dengan harokat. Ini perlu antum bedakan. Apa bedanya? Kalau di takbir dengan jenis i'rab, ini rofa, ini nasab, ini jer, ini jazm, maka dia mu'rab. Maka dia maksudnya apa? Mu'rab. Dan yang kedua ada di takbir dengan harokat langsung. Maka ini mabni, maksudnya tanpa tanwin. Maksudnya apa? Tanpa tanwin. Itu perlu untuk perhatikan itu. Jadi perhatikan takbirnya. Makanya dibilang marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah. Paham kan? Kalau yang satu mabni, langsung begitu. Kalau mabni berarti tidak tanwin. Lihat. Kalau la-nya berulang, boleh pada nakiro yang pertama itu di fathah, berarti mabni. Warrofa, berarti mu'rab. Dhammah, tanwin. Antum bisa paham ini? Dhammah dan di tanwin. Jadi yang pertama boleh fathah, boleh rofa. Antum paham ini? Jadi kan ini kalimat ini kan judulnya ini. La-nya berulang. La haul wala quwwah. Kalau la-nya berulang, maka nakiro yang pertama, maksudnya ini nakiro pertama namanya. Ini nakiro yang kedua. Bisa antum paham ini? Jadi ada berapa nakiro itu? Dua. Pada nakiro yang pertama boleh fathah, boleh rofa.
berarti boleh dibaca la haula, boleh dibaca la haulun. Anda paham ini? Ini dua bacaannya. Ditanwin. Jadi la haula, la haulun. Paham ini? Fathah maksudnya mabni, rofa maksudnya dhamma dan tanwin. Antum bisa paham ini? Iya. Sekarang tinggal kita i'rab dulu itu. Kalau dibaca nasab berarti isim la. Isimnya apa? La. Kalau dibaca rofa berarti lanya mulgo. Lanya apa? Mulgo. Apa artinya mulgo? Tidak beramal karena lanya berulang. Bisa paham ini kalau dirofa? Kan batal. Berarti kembali dirofa. Paham ini? Ini i'rab mudah. Walaupun ada juga di antara ulama bahasa bilang la nafi hijaziyah. Jadinya la nafi hijaziyah. Kalau dirofa jadinya la apa? La nafi hijaziyah. Tahu la nafi hijaziyah? Apa amalannya? Apa amalannya la nafi hijaziyah? Amalannya laisa. Karena la nafi hijaziyah adalah huruf musyabbaha bilaisa. Antum masih ingat sih? Atau sudah lupa? Jadi bisa i'rabnya la nafi hijaziyah. Apa amalannya? Merofa isim, menasab khobar. Berarti la haulun isim la. Nafi hijaziyah, bukan la nafi lil jins. Anda paham ini? Jelas itu? Itu i'rabnya dia. Isimnya. Terus jadi boleh dua. Sekarang kalau dirofa gimana yang keduanya? Kita mau baca yang kedua. Wala kuwah. Wala kuwah. Wala kuwah. Ini juga yang kedua gimana bacaannya kalau dirofa? Wala kuwah. Wala kuwah. Kita lihat baca selanjutnya. Baca dulu. Jelas paham dulu itu yang pertama. Jadi boleh pada nakiro yang pertama dibaca berapa? Dua. Boleh antum baca la haula. Boleh juga apa? La haulun. Cuman i'rabnya kita pertajam. Dulu kan cuman dibilang boleh dua. Sekarang harus tahu i'rabnya. Kalau dibaca la haula, isim la mabni alal fathi la mahal fi mahalli nasbin isim la. Anda paham? Kalau dibaca la haulun, pertama bisa dibilang la mulgo. La tidak beramal, berarti sudah langsung bilang mubtada. Bisa juga antum bilang apa? La nafi hijaziyah, berarti haulun isim la nafi hijaziyah. Hanya saja kita itu kedua, kenapa? Karena la nafi hijaziyah kebanyakan beramal di syair. Jadi kita tidak bawa ke sini. Antum masih ingat sih? Atau sudah lupa? Tidak apa-apa, nanti suatu saat antum ingat terus. Saya juga dulu tidak ingat, sekarang ingat terus. Karena sudah berapa kali diajarkan. Begitu juga antum nanti. Entah, jangan bersedih kalau lupa. Biasa awal. Nah, lama-lama nanti antum ingat sendiri. Iya, jelas kan? Yang penting dipahami, tidak perlu dihafal. Kalau dipahami pasti hafal. Makanya saya bilang pahami saja, jangan dihafal. Karena kalau ditanya hafal semua ini, banyaknya. Tapi kalau pahami ini mudah. Jadi jangan dihafal, tapi dipahami. Karena kalau paham pasti hafal. Anda paham gitu maksud Anda. Jadi jangan antum hafal, paham saja. Jelas itu. Jadi sekarang dipahami itu dua bacaannya dan apa i'rabnya. Sekarang selanjutnya kata beliau wa in fatahtaha, kalau antum fathah dia yaitu dibaca la haula. Antum fathah maksudnya mabni jaza fitaniya salatatu aujuh. Boleh pada yang kedua 3 sisi. Makanya Anda gariskan dulu antum itu berapa itu? Berapa itu? 3 itu isyarat. 3 sisi. Al-fathu boleh antum fathah. Berarti apa maksudnya? Mabni. Jelas itu. Boleh antum fathah. Wan nasbu dan boleh antum nasab. Apa maksudnya?
Mu'rab, fathahnya 2. Sudah paham itu yang ana jelaskan tadi? Itu perhatikan sekali. Banyak dari yang menyampaikannya tidak terlalu teliti takbir dari para ulama bahasa. Jelas kan? Itu harus antum jelas. Wan nasbu, nasab artinya tanwin. Ya sama-sama sebenarnya fathah, tapi yang fathah mabni, yang nasab fathah juga tapi mu'rab. Tapi apa? Mu'rab dan beda i'rab. Sebentar. Wa raf'u dan boleh dibaca rofa. Berarti kalau di fathah setelahnya 3 bacaannya. Bacaannya la haula wala quwata, la haula wala quwatan, la haula wala quwatun. 3 bacaan. La haula wala quwata, la haula wala quwatan, la haula wala quwatun. Jadi kalau di fathah yang kedua bisa 3. Bisa dipahami? Jadi bacaannya boleh la haula wala quwata, la haula wala quwatan, la haula wala quwatun. Antum bisa pahami ini? Jelas? Jelas itu? Paham ini? Sekarang apa i'rabnya itu? Antum paham ini? I'rabnya ini. Kalau dibaca kuwata, selesai. Isimlah lagi, la-nya beramal lagi. Jadi sana beramal, sini juga apa? Beramal. Ya kan? La haula wala quwata. La-nya lagi apa? Beramal. Sana isimnya la kan? Sini juga isim la. Tamiromnya itu mudah. Yang kedua, wala quwata. Wala quwatan. Maka la dulu kita urus mulgo. La mulgo. Apa artinya la mulgo? Tidak beramal. Waw atof. Waw atof. Huruf A, huruf atof. Betul? Iya. Kuwatan ma'tuf. Diatofkan. Cuman kemana? Itu pertanyaannya. Anda paham ini? Kalau diatofkan ke haula, nama benih? Paham gak ini? Pertanyaannya itu. Kemana atofnya? Paham ini? Ma'tuf ala mahal ismu la. Diatofkan kepada kedudukan isim la. Memang ini haula mabni, tapi apa kedudukannya? Perhatikan saya Rob. Haula isim la mabni alal fathi fi mahalli nasbin. Paham itu? Apa kedudukannya ini? Nasbin, bukan fathah. Nasbin, bukan apa? Bukan fathah. Ini. Wala quwatan dari lamul go, waw huruf atof. Kuwatan ma'tuf, diatofkan. Tapi kemana? Ke mahalnya isim la. Apa mahalnya isim la tadi? Mansub. Makanya dia mansub. Dipahami? Paham i'rab kedua? Jelas itu? Siapa yang belum paham kira-kira? Diam berarti paham. Selesai dia. Selesai. Sekarang kita urus lagi ini. Kuwatun. Kita rob kuwatun. Bisa 2 sebenarnya. Kalau antum mau i'rab la nafi hijaziyah, selesai. Paham kan? Tapi kita i'rab yang bahasakan itu kebanyakan di syair. Kita i'rab saja yang biasa. La karena kuwatun berarti dia la-nya apa? La-nya apa? La-nya mulgo. Ke atas saja dia di sini, mulgo. La-nya mulgo. Terus wawnya apa? Atof. Kan kalau la mulgo berarti waw huruf atof. Paham gak ini? Kuwatun. Ini kuwatun. Dia marfu. Dah. Marfu. Kan ini kan huruf atof. La-nya mulgo berarti ini kuwatun apa?
ma'tuf. Tahu ma'tuf? Diatofkan karena dia huruf A, ada huruf atof sebelumnya. Iya. Pertanyaannya lagi, atof ke mana? Paham gak ini? Siapa yang tahu? Atof ke mana? Dia atof, cari yang marfu. Yang marfu apa? Tidak ada yang marfu. Paham kan? Atof ke khobar, dia tidak ke khobar. Paham? Dia atof ke ala mahal la ma'a ismiha. Atof ke kedudukannya la bersama isimnya. Perhatikan ini, Rob. La ini bersama isimnya di awal kalimat. Betul enggak? Betul enggak? Berarti la ma'asmiha fi mahali raf'in mubtada. La ma'asmiha fi mahali raf'in mubtada. Betul enggak itu? Itu kan jumlah di awal kalimat. Apa hukumnya jumlah di awal kalimat? Mubtada. Jadi ini la bersama isimnya ini fi mahali apa? Raf'in sebagai apa? Mubtada. Iya. Selesai cerita. Berarti kenapa ini dibaca kuwatun? Khobar, bukan. Ma'tuf ala mahal la ma'asmiha. Diatofkan kepada mahalnya, kedudukannya. Kedudukannya la bersama isimnya. Apa kedudukannya la bersama isimnya? Fi mahali raf'in mubtada. Makanya dia dirofa karena atof ke mahalnya la bersama isimnya. Bukan ke la. Enggak, la enggak bisa menjadi mubtada karena huruf. Tapi la bersama isimnya ini mubtada. Antum bisa pahami? Itulah 3 bacaannya. Paham ya pernyataan ini? Ini pendek-pendek ya, tapi pikir terus antum, harus pikir. Iya, tidak terlalu ganas. Tidak sampai memakan orang, cuman makan otak. Jelas antum paham ini? Jelas ini? Sebelum lanjut. Betul Abu Hudzaifah. Yang pertama. Yang ini. Yang ini. Yang kita tanyakan wa dan la-nya. Kan la nafil jins. Iya kan? Betul enggak? La nafilil jins. Waw mulgo. Waw tidak ada apa-apanya. Kan waw bisa di awal kalimat. Waw ibtida. Tidak sebagai huruf atof. Paham gitu coret-coretnya? Tidak itu yang kedua dan yang ketiga jadi bagaimana maksudnya? Mana yang kedua dan yang ketiga? Yang dibaca kedua, ini kuwatan sama kuwatun. Bedanya? Sama-sama mahalnya iya, tapi kemahalnya ini haula. Oh, satu haula saja. Iya, Pak. Iya, satu itu apa mahalnya ini haula? Kan fi mahali nasbin isim la. Satu ke la bersama isimnya. Makanya dibilang ini kan ma'tuf ala mahal isim la. Kalau ini ma'tuf ala mahal la ma'asmiha. Paham? Terus jadi itu harus dipahami i'rabnya itu karena kita mau tahu kenapa dibaca begitu. Sudah? Lanjut. Wa in rafa'ta, jika kamu rofa an-nakiratal ula, nakirah yang pertama itu. La haulun. Antum baca rofa nakirah yang pertama. Jaza fin nakirati tsaniyah
boleh pada nakiro yang kedua wajahan, dua saja. Boleh pada nakiro yang kedua itu dua saja. Apa itu ar-raf'u wal fathu? Boleh antum baca rofa dan boleh antum apa? Boleh antum baca rofa dan boleh antum apa? Fathah. Tahu rofa? Mu'rab dhamma dengan tanwin. Anda paham ini? Terus boleh antum fathah, apa artinya? Hah? Mabni sebagai isimnya la. Jadi kan gini, kita sudah i'rab tadi yang pertama kan? La-nya apa? Mulgho. Yang pertama, makanya dibaca dhammah. Dipahami? Sekarang, yang kedua boleh wala quwatun wala quwata. Kita i'rab saja yang kedua dulu. La haulun mulgho. La pertama tidak beramal. La yang ini beramal. La yang ini apa? Beramal. Maka ini apa? Isim la. Selesai. Kan dia beramal. Wawunya ibtidaiyah. Jumlah baru. Jadi ini beda kalimat ini. La haulun wala quwata. Beda kalimat. Pertama sudah selesai, yang kedua lagi. Satu pertama tidak beramal, yang kedua beramal. Selesai. Sekarang wala quwatun. Wala quwatun. Kenapa antum? Gimana i'rabnya kalau baca begitu? Waw huruf ataf, la mulgho, paham? Kuwatun apa? Ma'tuf. Ya, kuwatun ma'tuf. Terus ala haulun. Kenapa? Tidak perlu mahal-mahal lagi karena dia memang sudah mu'rab, sudah marfu. Atau ke mana? Ke haulun. Maka dibaca kuwatun. Kan yang perlu mahal tadi itu kalau mabni. Anda paham? Langsung atau ke kuwatun haulun. Sama yang antum bilang ja'a Zaidun wa Aliun wa Anasun wa Bakrun wa Khalidun. Antum bisa pahami. Jadi ini kan sama. La haulun wala quwatun. Tidak ada masalah karena memang harokatnya sudah sama. Berarti langsung saja atop ke mana? Atop ke haulun. Mudah. Paham Numan? Belum. Jadi gini. Kalau dibaca la haulun wala quwata, itu antum paham? La haulun wala quwata. Paham yang itu? Maksudnya yang pertama batal sehingga haulun. Yang kedua beramal lanya sehingga kuwata. Pertama tidak beramal, yang kedua beramal. Mudah. Yang kedua, kalau baca la haulun wala quwatun. Pertama tidak beramal, kedua juga tidak beramal. Tapi kenapa kuwatun? Atof kepada haulun. Mudah ini yang kedua. Yang pertama tadi yang gak rumit. Anda bisa pahami? Pahami ini? Ya? Muhammad? Yakin? Abu Zain? Paham? Paham Abu Zain? Jangan dulu lihat catatan kaki di bawah. Pusing gitu. Biar itu untuk tambahannya nanti. Di papanya dulu. Sudah ini? Jelas berarti? Selesai. Tapi belum selesai masalah. Iya. Kan ini masih ada kelengkapannya. Penutup-penutupnya. Iya. Selesai. Kalau sudah paham itu, bisa dihapus sebentar. Karena kita butuh papan lagi. Foto dulu Riben. Foto dulu pakai HP. Supaya di grup saja dicatat dah.
Baik, alhamdulillah. Itu termasuk masalah yang rumit itu ya. Tapi tidak rumit lah sebenarnya. Paham kan? Kalau dipahami, cukup paham saja dulu. Jelas ya, sudah ya. Lanjut. Wa in atofta ala ismillah walam tatakarror la, kasus baru. Kalau antum atofkan kepada isim la tapi la-nya tidak berulang. Antum atofkan kepada isim la tapi la-nya tidak berulang. Itu ini ada kalimat. Anggaplah ya, kita bilang la haul wa quwwah. La haul wa quwwah. La-nya tidak berulang. La haul wa quwwah. Paham? Wajib yang pertama dibaca fathah karena terpenuhi syarat la-nya tidak berulang. Wajib di fathah yang pertama. Jadi tidak ada lagi dua pilihan. Kalau tidak ada lagi apa? La. Pertanyaan kita kuahnya. Paham? Itu kalau seperti ini modelnya kita baca la haula wa ini yang masalah. Wa quwwah. Ini yang masalah. Dibaca apa? Kita baca apa pernyataan penulis? Antum sudah paham permasalahannya? Jadi ada la tidak berulang tapi diatopkan itu kepada isim la kalimat lagi. Langsung diatopkan. Lihat, kata belum. Wa in atopta ala ismillah. Kalau antum atopkan kepada isimnya la, satu kata maksudnya. Walam tatakarror la, dan la-nya tidak berulang. Ingat tadi itu yang la haula wala quwata illa billah, berarti itu ada 5 sisi bacaan. Iya kan? Jadi itu kata la haula wala quwata itu ada berapa bacaan? 5. Iya kan jumlahnya tadi semuanya ada berapa? 5. Iya, 5 bacaan. Jadi jangan heran kalau ada orang baca yang lain. Jangan bilang salah. Iya, karena bisa berapa? 5. Sekarang wa in atofta ala ismillah. Kalau antum atof kepada isim la walam tatakarror la-nya tidak berulang. Apa yang terjadi? Wajib fathun nakiratil ula. Wajib fathah nakiro yang pertama karena terpenuhi syaratnya. Nakiro langsung setelah la tidak berulang. Wajib beramal kalau begitu. Iya. Langsung la haula. Pertama, wajaza fin nakiroti tsaniyah. Boleh pada nakiro yang kedua. Boleh pada nakiro yang kedua arab wa nasbu. Boleh rofa dan nasab. Baca apa maksudnya? Tanwin, dhamma tanwin, fathah tanwin. Jadi dibaca la haula wa quwwatun. La haula wa quwwatan. Anda pahami? Tidak boleh fathah karena tidak ada la. Tidak boleh fathah karena tidak ada la. Jadi dibaca wa quwwatun wa quwwatan. Paham ini? Tinggal i'rabnya. Jadi haula isim la. Ya kan? Isim la. Jelas ini? Iya. Kuwatan waw atof. Waw apa? Atof. Kuwatan ma'tuf. Ma'tuf ala ala mahal isim la. Jadi bilang mahalnya karena isim la-nya mabni. Kalau mabni itu dibaca wa quwata. Ini dibaca apa? Wa quwatan. Diatofkan kepada mahalnya siapa? Isim la. Apa mahalnya isim la? Mansub. Iya kan? Jelas ini? Jelas kan? Selesai. Kalau dibaca wa quwatun, waw atof. Terus quwatun ma'tuf. Terus alala ma'asmiha. Selesai. Diatofkan kepada la bersama, diatofkan kepada mahalnya la bersama isimnya. Apa mahalnya ini la bersama isimnya? Mubtada marfu. Dah.
Anda pahami itu? Selesai. Satu tadi itu yang sulit. Karena yang lainnya itu kias dengan setelan, dengan sebelumnya. Sudah? Foto lagi Ridwan? Atau enggak usah? Paham itu? Yakin? Enggak perlu Ji? Karena masih ada lagi masalah ini. Itu kalau atof. Bagaimana kalau na'at? Setelah isim la tiba-tiba ada na'at. Antum baca apa itu na'at? Yakin itu bisa? Kalau enggak foto Ridwan daripada ragu. Sebetulnya antum foto miring itu. Hah? Bagus sih. Iya, tergantung mahalnya, bukan maharnya. Iya, tergantung mahalnya. Iya. Apa itu mahal? Betul, Masya Allah. Tergantung. Selesai. Sekarang lagi masalah lagi. Wa inna atta. Kalau antum naatkan. Kalau antum apa? Tadi kan antum atofkan. Sekarang setelah la ada isimnya terus ada lagi naat. Gimana bacaan naatnya? Wa inna atas mala binaatin mufrad. Kalau antum naatkan isim la dengan naat yang mufrad. Naat yang mufrad bukan jumlah, bukan mudhaf. Naat yang mufrad. Walam yafsil bainan naat wal man'ut fasil. Dan tidak ada pemisah fasil antara naat dan man'ut. Jadi fasilun ana artikan duluan karena dia failnya yafsil. Paham? Dan fasilun fasil lam yafsil, tidak memisahkan baina antara dorob itu. Bainan naat wal man'ut. Iya? Contohnya misalnya saya bilang begini. La rojula. Setelah itu kita antum bilang la rojula apa? Misalnya naatnya. La rojula karim qaimun. La nafil jins. Rojula isim la, qaimun khobar la. Pertanyaan kita ini naatnya. Karim. Tidak ada laki-laki yang mulia berdiri. Karim itu naat. Naat mufrad tidak dipisahkan antara isimnya bersama siapa? Bersama naat. Bagaimana kalau begitu bentuknya? Apa bacaannya karim? Paham? Apa bacaannya apa? Karim. Sebagai apa tadi karim? Naat. Mereka sebutkan boleh 3. Boleh fat, boleh rofa, boleh nasab. Lihat bacaannya itu dia bilang, lihat. Nah la rajul dharib jalisun. La rajul dharib jalisun. Jalisun khobarnya lah. Dharibnya ini jaza fi na'ati al-fath wa nasb wa rafa. Boleh pada na'at, fathah, nasab dan rafa. Berarti antum boleh baca apa? Kalau fathah berarti karima. Kalau rafa berarti karimun. Kalau nasab berarti kariman. Boleh 3 bacaan. Tinggal i'rab. Tinggal apa? I'rab. Kalau dibaca karimah, paham? Kalau dibaca karimah, ini masalah besar. Mau selesaikan itu dulu atau tidak? Yang itu dulu? Atau yang mudah setelahnya? Mau ke yang mudah atau yang sulit dulu? Karena karimun sama kariman mudah. Yo, yang sulit dulu. Baik, alhamdulillah. Jadi dia dibaca karimah kenapa? Karena dia dijadikan bersama isim la seperti ihda asyarah. Seperti kalimat belasan.
Tahu ke-15-an? Mulai dari 11 sampai 19. Apa bacaan kalimatnya? Mabni ala fathil juz'ain. Dijadikan satu, ini dua kalimat. Dibilang ihda asyarota, salasata asyarota, arba'ata asyarota, khumsata asyarota, sittata asyarota, sab'ata asyarota. Jadi antum bilang ja'a sab'ata asyarota, ra'aitu sab'ata asyarota, marartu bi sab'ata asyarota. Mabni alal fathil juz'ain. Mabni di atas fathah dua bagian. Jadi dibilang ini mabni ala alal fathi al juz'ain. Juz'ain. Ya, misal ihda asyara. Misal ahada asyara. Seperti angka 11. Maksudnya sampai berikutnya. Anda paham ini? Karena angka 11 sampai 19 mabni alal fathil juz'ain. Mabni di atas fathah dua kalimat. Karena sudah jadikan satu. Paham irom pertama? Jadi sama dengan yang bilang gini, la rajula karima. Itu sudah bagian sama. La ahada asyara. Mirip? La rajula karima. Ganti la ahada asyara. Sama? Anda paham ini? Karena mau dibilang naat kepada isim la, enggak bisa. Agak sulit begitu karena isim la itu mahalnya, karena atof itu ke mahal, naat itu ke mahal. Enggak bisa langsung ke isimnya. Anda paham ini? Jelas? Paham Muhammad? Sabar dulu, ini kan baru mufrad, saudara tercinta. Apa? Saya melihat 11 laki-laki yang mulia. Saya melihat 11 laki-laki yang mulia. Masalah kita apa di situ? Iya kan? Kan berarti kita keluar dari la ini, saudaraku. Enggak apa-apa, Ji. Kita ke dunia lain ini. Kalau contoh kita itu kan saya paham. Nah, tapi kita sudah keluar dari la itu. Jadi kalau bilang ro'a itu terus berapa tadi? Ahada. Iya, ahada asyara rajulan kariman. Rojulan kariman. Kan yang mabninya ini, saudara. Rojulan kan tamyiz. Rojulan tamyiz, ini naat. Yang lah apanya? Asyaronya. Iya. Kan nih, ro'aitu ahada asyara. Coba ja'a. Ja'a ahada asyara rajulan kariman. Iya. Karena dia mabni. Ini mabni di atas fathah dua bagian itu, yaitu ahada dan asyara mabni seperti satu kata, satu kalimat. Paham itu? Berarti bukan milah itu, orang lain itu. Nah, kita bahas sekarang ini la naatnya isim la itu seperti ini kata asyara di bilangan 11 sampai 19. Kita paham itu. Artinya tidak berubah walaupun penyakitnya bagaimana. Paham kan? Anda bisa paham ini. Jadi kalau dibaca begitu diperlakukan mabni, tetap mabni di atas fathah al-juz'ain. Fathah langsung dua bagian itu, dua kata. Paham itu yang sulit? Numan? Paham?
Kalau dirofa mudah. Kalau dirofa naat ke mana? Naat kalau dirofa dibaca la rajula karimun. Naat ke mana? Ke mahal la bersama isimnya. Kan kalau dirofa naat kepada siapa? Mahalnya la bersama isimnya. Jadi dia naat. Naat ke mana? Naat jadi naat. Ya, dia naat. Terus ala mahal la ma'a ismiha. La bersama isimnya. Paham? Kalau dibaca kariman sama naat. Juga naat. Naat ke mana? Ala mahal isim. Iya, mahal isim la. Selesai. Jadi kalau mansub naat ke mahal isim la. Kalau marfu naat ke la ma'asmiha. Bisa paham ini? Sudah? Saudaraku? Yakin? Jelas itu? Sudah dipahami? Selesai lagi masalah. Foto lagi Pak Rizky. Masuk semua aja. Biar yang dibawa. Alhamdulillah. Banyak masalah. Tapi selesai semua inilah. Maksudnya itulah masalah-masalah yang kadang kita jumpai tentang la di dalam baca kitab. Ya, itu penting sekali. Ini masalah pokok. Dipahami ya? Jelas ya berarti ya? Jelas ini? Sekarang lagi. Wa in fasola bainan na'at wal man'ut fasilun. Kalau ada fasil, pemisah, fasola memisahkan bainan na'at wal man'ut, antara na'at dan man'utnya. Anggaplah contoh tadi itu. Kita bilang la rajula qaimun karim. Itu dicontoh tadi. La rajula qaimun karim. Berarti terpisah antara la bersama apanya? Antara la bersama apanya? Naatnya. Au kana naat ghairu mufrad, atau naatnya tidak mufrad. Tadi kan naatnya mufrad. Kalau sekarang naatnya tidak mufrad, yaitu naatnya berupa mudhaf atau syabi bil mudhaf. Apa yang terjadi? Jaza rafu wan nasbu faqat. Boleh rafa dan nasab saja. Boleh rafa dan nasab saja. Lihat. Jadi kalau saya baca begini, dicontohin tadi, la rajula qaimun, la rajula qaimun, ya, karim. La rajula qaimun karim. La nafi jins. Rajula isim la. Qaimun khobar la. Khobarnya siapa? La. Ini isim la. Jelaskan? Pertanyaan kita karim. Bisa berapa bacaan? 2. Apa dibilang? Rofa pertama, kedua nasab. Di rofa berarti dibaca apa? Karimun. Kalau di nasab berarti dibaca Kariman. Paham ini? Sekarang i'rabnya. Paham ini? Yang batalkan sebelumnya tadi, yang mabni alal fathi juz'ain, karena sudah tidak menyatu. Sudah terpisah, itu yang gugur. Berarti i'rab yang kedua dibaca karimun. Apa? Naat ala mahal la ma'a ismiha. Selesai. Kalau dibaca kariman, naat juga, terus ala mahal isim la. Selesai. Mudah aja. Selesai? Sudah? Demikian pula kalau naatnya tidak mufrad. Misalnya apa? Mudhaf atau syabi
bil mudhaf. Kita contohkan misalnya syabi bil mudhaf yang nyata. Ya, kita katakan bersambung la rajula toli ya toli, jangan dulu harokati jabalan. Jabalan, kalau jabalan mansub karena sebagai siapa? Maf'ulun bihi-nya dari toli. Hadirun. Apa i'rabnya hadirun? Khobar la. Apa i'rabnya rajula? Isim la. Apa i'rab? Ini yang ditanyakan. Ini naat la, terletak langsung setelah la, tapi masalahnya dia tidak mufrad. Dia syabih bil mudhaf. Toli jabal. Paham? Itu kata toli bisa dua bacaan. Bisa rofa dan bisa apa? Nasab. Yaitu antum bisa baca toli dan bisa dibaca tolian. Bisa tolian. Iya. Paham ini? Kalau toliun apa? Naat kemana? Mahal la ma'asmiha. Kalau dibaca tolian, naat kepada mahal isim la. Yang tidak ada, yang satu lagi, yang mabni al-fathi juz'ain, kan dia bukan dua lagi sekarang jadi tiga. Karena tolian jabalan tidak bisa hilang. Anda bisa pahami? Karena jadi tiga kata, berarti tidak bisa dikiaskan lagi kemana? Ke ahada asyaro. Karena ahada asyaro berapa kata? Dua. Sementara dia sekarang berapa? Tiga. Antum paham? Demikian pula kalau mudhaf. Antum mau contoh yang mudhaf? Atau enggak usah? Mau? Aduh. Kakak bila nukma. Harus tiga ini? Harus ya? Kita katakan la rajula, mudah dicontoh itu. La rajula hiba ilmin madmum. Tidak ada laki-laki yang punya ilmu yang tercela. Tidak ada laki-laki yang punya ilmu yang tercela. Tidak ada itu. Nah, sekarang ilmin apa? Dibaca ilmin kenapa? Mudhafun ilai. Madmumun khobar la. Rajula isim la. Sahib naat. Boleh berapa bacaan? Dua. Boleh antum baca? Sahiba ilmin. Dibaca apa? Sahiba. I'rabnya naat kepada mahalnya isim la. Boleh juga dibaca sahibu. Naat ke mana? Naat ke mahalnya la bersama isimnya. Paham? Selesai cerita. Sudah habis. Sisa satu lagi penutup. Masih ada deh. Bukan satu. Bisa diselesaikan ini? Jangan berisik. Tidak ada yang mau ditulis. Ya, tapi bolehlah difoto. Sudah. Kapan? Baik. Selesai. Lihat bacaannya. Fa in fasola bainan naati wal man'uti fasilun. Kalau ada pemisah antara naat dan man'utnya, au kana naat ghairu mufrad atau naatnya ghairu mufrad, maksudnya mudhaf au syabi bil mudhaf. Maka jaza ar-rafu wan nasbu faqat, boleh rafa dan nasab saja. Lihat, la rajula jalisun dharifun wa dharifan. Lihat. Karena dharifun dipisahkan dari siapa? Rajula. Maka boleh dibaca dharifun dan dharifan. Wala rajula talian wa taliun jabalan hadirun. Kalau jabalan maf'ulun bih. Kalau jabalannya adalah maf'ulun bih. Antum bisa pahami itu contoh? Artinya antum bisa pisahkan saja itu contoh jadi. Selesai. Bisa selesai itu ya? Bisa kayak jadi? Hantam? Bismillah. Fa in juhila khabarullah. Kalau tidak ditahu khobarnya lah. Kan tadi kan kita tidak ada khobarnya kita bahas. Seperti la haula wala quwata illa billah. Tidak ada khobarnya.
Ya kan? Maksudnya dihilangkan. Itu khobar la boleh dihilangkan. Khobar la boleh dihilangkan, tapi ada ketentuannya. Fa in juhila khobarul la, kalau tidak diketahui khobarnya la, wajib dzikruhu, wajib disebutkan. Misalnya antum bilang la rojula, la rojula, tidak ada sama sekali laki-laki. Maksudnya apa? Tidak ada laki-laki yang apa? Berdiri kah, menikah kah? Anda paham ini? Kaya, miskin, kan tidak ditahu. Kalau tidak ditahu, wajib antum sebutkan. Tidak boleh sama sekali antum hilangkan. Anda paham? Kalau orang yang mendengar tidak tahu nanti khobarnya, wajib antum sebutkan. Dia dibilang la rojula qaimun, la rojula mutazawwijun misalnya. Anda paham ini? Harus diapain? Harus diapakan? Disebutkan. Kama masalna, sebagaimana yang kami contohkan di atas. Itu contoh tadi itu yang barusan, itu semua disebutkan khobarnya. Iya, wa kaqauli alaihi salatu wassalam, seperti firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahada aghyaru minallah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Kalau dibilang la ahada minallah, tidak ada seorang pun dari Allah. Antum paham enggak? Enggak, wajib disebutkan karena nanti orang akan luas memikirkan di situ. Makanya syariat itu enggak ada yang diakhirkan penjelasan kalau dibutuhkan. Itu sudah kaidah kalau syariat, kalau dalam ayat atau dalam hadis. Tidak ada yang diakhirkan penjelasannya kalau tidak jelas. Pasti jelas. Paham kan? Antum bisa paham ini? Ada demikian pula kalimat yang lain. Tidak boleh antum hilangkan khobar kalau tidak ditahu khobarnya apa. Wajib antum sebutkan. Terus kalau lawannya, wa idza ulima, kalau diketahui, sudah ditahu khobarnya. Antara si pembicara dengan si pendengar sudah ditahu, fal aktsar hadfuhu, maka kebanyakannya dihilangkan. Seperti la haula wala quwata illa billah. Paham? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada khabarnya. Sudah ditahu, tidak ada daya dan upaya kecuali daya dan upaya dari Allah. Itu maksudnya. La haula ya wala quwata illa billah, itu dihilangkan khobarnya. Nah, qaulihi ta'ala, lihat juga firman Allah, fala faut ailahum. Sudah maklumi, fala faut, tidak ada lagi tempat berlari. Iya kan? Bagi mereka, karena pasti karena mereka. Ailahum wala dhair ai alaina. Sama juga wala haula wala quwata ailana. Jadi lana itu jar majrur, muta'alliq bi khabar mahdhuf. Pahamin, yaitu takdirnya nanti jadinya la haula lana wala quwata lana illa billah. Tidak ada daya bagi kami, tidak ada kekuatan bagi kami kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau dimunculkan lagi la haula kainun lana, la haula la quwata kainun lana. Anda bisa pahami ini? Jelas ini? Itu khobar yang dihilangkan. Selesai. Kemudian sekarang penutup terus ya. Tapi ini mudah sekali. Wa indah qalat la ala ma'rifah. Kalau la masuk pada ma'rifah, batal sudah. Kata beliau, au fasala bainaha wa bainasmiha fasil, atau ada pemisah yang memisahkan antara dia dengan isimnya. Kan kemarin kan harus nakiro terus bersambung langsung dengan la. Bagaimana kalau ma'rifah terus atau dipisah? Kata beliau, wajib ihmaluha, satu, wajib tidak diamalkan. Wajib tidak diamalkan. Paham ini? Misalnya la zaid, antum bilang apa? La zaidun. Batal. Itu pertama. La zaidun. Itu wajib ihmaluha, wajib tidak diamalkan. Wa wajib rafu ma ba'daha ala annahu mubtada wa khabar, dan wajib dirofa apa setelahnya, yaitu atas dasar dia sebagai mubtada dan khabar. Kembali ke asal. Kembali ke mana? Ke asal. Terus wa wajib takraruha, dan wajib juga la-nya berulang. Kalau di ayat atau di hadis pasti. Kalau di ayat atau di hadis pasti diulang la-nya kalau batal. Paham kan? Kalau antum buat kalimat, wajib seperti itu.
Jadi kalau antum bilang la Zaidun wala amrun, misalnya la Zaidun fil baiti wala amrun, wajib diulang la-nya. Enggak boleh tidak. Enggak boleh bilang la Zaidun fil baiti, enggak boleh. Kalimat yang seperti itu enggak boleh karena wajib diulang la-nya kalau ma'rifah. Jadi bilang la Zaidun fil baiti wala amrun. Anda bisa pahami ini? Demikian pula kalau dipisah. La fil baiti rajulun. La fil baiti rajulun. Batal amalannya kan? Padahal nakiro, tapi dipisahkan dari la. La fil baiti rajulun, dan wajib diulang la-nya. Walam ro'atun. Anda paham ini? Di Al-Quran banyak yang batal amalannya. Jelas kan? Nah, contoh la Zaidun fid dari wala amrun. Wala fid dari rajulun walam ro'atun. Faslun. Insyaallah bes. Hari Kamis ini ya? Kamis. Alhamdulillah. Berarti ada kesempatan murojaah untuk itu ya la ya. Untuk murojaah baik-baik la. Nah, berikutnya sisa donna. Setelah itu kita akan masuk di pembahasan mansubat insyaallah. Alhamdulillah. Itu paling sulit dijelaskan itu tadi ya. Masalah la itu. Ada pertanyaan? Tidak ada, Ji? Jelas, Jadi? Karena suruh tanya tadi di pembahasan. Jelas itu? Jelas itu? Sudah? Alhamdulillah. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.